Halo anak-anak, kembali lagi bersama dengan Ibu Iren. Hari ini kita akan belajar bersama lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Yuk sebelum kita belajar, berdoa terlebih dahulu ya. Amin. Sebelum belajar, coba rapikan dulu pakaiannya. Sudah rapi pakaiannya? Kemudian, rapikan juga tempat duduknya supaya nyaman untuk belajar, serta siapkan alat tulisnya ya. Ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa saja? Iya, betul sekali. Kemarin kita sudah belajar mencari informasi penting pada teks bacaan yang berjudul Bahan Dasar Pakaian. Kemudian kita juga sudah berhitung bersama ya mengenai jumlah simetri lipat pada suatu bangun datar. Ada yang masih ingat bangun datar apa saja kemarin? Iya, betul. Ada bangun datar persegi atau segi empat. Kemudian ada persegi panjang. Dan yang ketiga ada segitiga sama sisi. Dan yang terakhir kita juga belajar menari bersama, yaitu tarian Pontano. Hari ini kita akan belajar untuk membaca sebuah bacaan kembali, namun dengan judul yang berbeda. Kemudian kalian juga akan belajar untuk menemukan kalimat pertama dari setiap paragrafnya. Kemudian kita juga akan belajar untuk mengenal berbagai macam pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar rumah kita. Tujuannya supaya kalian tentunya semakin lancar dalam membaca serta dapat menemukan informasi pada suatu bacaan. Kemudian kalian juga semakin mengenal ada berbagai macam pekerjaan apa saja di lingkungan rumah kalian. Yuk kita mulai saja pembelajarannya. Wah, tidak terasa ya, hari ini kita sudah memasuki pembelajaran yang kedua pada tema 7 subtema yang kedua. Sebelum membaca, siapkan bukunya ya, dan buka halaman 74. Di sana kalian akan menemukan sebuah bacaan yang berjudul Mengolah Bahan Dasar Pakaian. Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan. Kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini, kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Sudah selesai membacanya ya anak-anak? Nah, untuk tugasnya, kalian memberi garis bawah pada kalimat pertama di setiap paragrafnya. Ada yang tahu bagaimana cara mencari kalimat pertama? Cara mencari kalimat pertama pada setiap paragrafnya yaitu kalian membaca dari awal katanya hingga pada titik pertama. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Paragraf yang pertama, awal katanya yaitu kata Indonesia. Hingga pada titik pertama, ada kata pakaian. Itulah yang disebut sebagai kalimat pertama. Jadi, kalimat pertama pada paragraf pertama, yaitu Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada tanda titiknya kan di bagian terakhir?
Nah, itulah yang disebut sebagai kalimat pertama. Begitu juga pada paragraf kedua sampai pada paragraf kelima. Cara mencarinya seperti itu ya anak-anak. Setelah kalian beri tanda garis bawah, tuliskan kalimat pertama tersebut pada buku tulis kalian. Sekarang kita akan mempelajari berbagai macam pekerjaan yang berkaitan dalam proses membuat pakaian. Amati gambar berikut ini ya. Bisa kalian lihat gambar ini. Dari yang paling bawah ada keterangannya bunga kapas. Bunga kapas ini dipanen oleh seorang petani kapas. Setelah itu dipintal menjadi sebuah benang oleh seorang pemintal benang. Kemudian ditenun menjadi sebuah kain. Orang yang melakukannya disebut sebagai penenun. Setelah menjadi kain, kain tersebut dibuatkan pola, kemudian dijahit menjadi baju. Orang yang melakukannya disebut sebagai penjahit baju. Barulah baju tersebut menjadi sebuah pakaian yang dapat kita pakai. Masih ingat ada berapa macam pekerjaan yang berkaitan dalam proses membuat pakaian? Iya betul, ada 4 ya. Ada petani kapas, kemudian pemintal benang, penenun kain, kemudian penjahit baju. Hebat semuanya, kalian menyimak dengan baik. Berikutnya, Ibu memiliki contoh jenis pekerjaan yang lain. Coba kalian amati gambar berikut ini ya. Di sini ada gambar seorang guru. Kemudian ada seorang dokter juga. Lalu ada seorang petani. Kemudian di sini ada gambar seorang nelayan. Nah, itu tadi contoh-contoh jenis pekerjaan yang lainnya ya. Sekarang, Ibu ingin kalian mengamati lingkungan sekitar kalian. Ada jenis pekerjaan apa saja sih di sekitar rumah kalian? Jika kalian sudah menemukannya, bisa kalian tuliskan ya di dalam buku tulis kalian jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Setelah kalian tuliskan, kemudian difoto dan dikirimkan ke ibu ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita sudah belajar apa saja? Iya, hari ini kita sudah belajar untuk mencari kalimat pertama dari sebuah paragraf. Kemudian, kita juga sudah belajar mengenal berbagai macam pekerjaan yang berkaitan dalam proses pembuatan pakaian. Berikutnya, kalian kerjakan soal evaluasi yang akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar mengenai kain adat yang ada di Indonesia. Kemudian kita akan belajar gerakan tarian lagi dan juga kita akan belajar untuk menghitung jumlah simetri lipat dari bangun datar yang lainnya. Sampai di sini dulu ya pembelajarannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.